Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fathan qariba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, para sobat Mandawangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini tepat di hari Senin, yakni puasa yang ke-11 hari, kita dapat melaksanakan kegiatan kultum, kita dapat melaksanakan kegiatan Ramadan, puasa Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga dalam hal ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar diberkahi oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah dan memperoleh pahala pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat Mandawangi, alhamdulillah, pertama marilah mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga nikmat kita senantiasa ditambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita oleh Allah dimudahkan melaksanakan sunnah Rasul, dimudahkan melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan Rasul, sehingga kita kelak pada akhir di yaumul kiamah memperoleh syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dalam hal ini pada hari ini akan membahas tentang bahwasanya bulan itu ada 3 yang dimuliakan oleh Allah. Ada bulan yang mana bulan itu bulan milik Allah, dan ada bulan-bulan itu milik Rasulullah, dan ada bulan milik kaum muslimin, yakni bulan Rajab niku bulan keistimewaan, yakni bulannya Rasulullah, sedangkan bulan Sya'ban niku bulan yang merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan khusus bulan Ramadan niki merupakan bulan, yakni bulannya semua kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Kita tahu bahwasanya kunci daripada bulan Ramadan itu adalah puasa, menahan segala amarah, menahan segala emosi, menahan segala dahaga, menahan segala nafsu, menahan semua keinginan yang dapat membatalkan, baik itu membatalkan secara zahir dan membatalkan secara maknawi. Kalau dalam arti tujuan daripada puasa adalah kita agar memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dalam hadis Rasul bahwasanya bulan Ramadan, barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni segala dosanya yang telah dia lewati, yakni dengan catatan imanan wahtisaban, harus dalam keadaan beriman dan dalam keadaan ihtisab, imanan wahtisaban. Pertama kita akan membahas bahwasanya kewajiban puasa. Puasa ini kewajibannya memang diperuntukkan untuk semua umat mukmin. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian untuk melaksanakan puasa, dengan tujuan agar kalian benar-benar mampu menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kunci daripada kita melaksanakan puasa, harapan kita adalah pengampunan dari Allah, yakni pengampunan segala dosa yang pernah kita lakukan dahulu, dan apa keburukan kesalahan yang pernah kita lakukan dengan berpuasa niki, akhirnya kita memperoleh pengampunan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan tentang masalah pengampunan, ada cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama seorang sahabat yang dikenal sebagai munafik, atau kita kenal sebagai kaum munafik, dan merupakan pimpinan dari kaum munafik, yakni bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini merupakan orang yang terkenal munafik,
dan memiliki pengaruh di kabilahnya. Beliau memimpin Abdullah bin Ubay memimpin 2 kelompok kabilah, yang mana kabilah tersebut merupakan kabilah yang berpengaruh di lingkungan Madinah. Salah satu dari kebiasaan beliau, salah satu keburukan yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay itu adalah di mana Abdullah pernah mencela dan pernah banyak memfitnah, serta yang paling luar biasa adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dikenal dan diceritakan pernah memfitnah istri Rasulullah, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan bayangkan coba, ketika istri Rasulullah difitnah melakukan zina, yakni melakukan perzinaan dengan salah satu sahabat Rasulullah, yakni Sofwan bin Mu'attal, bagaimana perasaan Rasulullah? Nggak usah Rasulullah, coba ketika saya mungkin, atau mungkin orang lain dari saudara kita yang dituduh oleh seseorang yang mana istri kita dituduh melakukan zina, bagaimana perasaan kita? Rasulullah pada waktu itu tidak pernah memberikan apapun, memberikan respon apapun. Padahal ketika Rasulullah melawan ataupun menginginkan untuk menyelesaikan atau mengadili daripada Abdullah bin Ubay, itu sangat sederhana bagi Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah tidak melaksanakan hal itu. Karena apa? Karena Rasulullah memang diutus dan tidak akan berbicara dan tidak akan melakukan tindakan apapun kecuali wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak akan pernah berbicara, tidak akan pernah berbuat, tidak akan pernah bersikap kecuali hal itu merupakan wahyu yang disampaikan kepada baginda Rasul. Maka sampai akhirnya Allah sendiri yang membela Sayyidah Aisyah, sehingga di nas dalam Al-Quran Sayyidah Aisyah dibela oleh Allah dalam surat An-Nur dalam Al-Quran 10 ayat itu membahas tentang khusus pembelaan Allah kepada Sayyidah Aisyah, bahwasanya Sayyidah Aisyah benar-benar bukanlah orang yang melaksanakan zina atau melakukan zina dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Kemudian ada cerita menarik dari sini. Kalau kita bahas Abdullah bin Ubay bin Salul, semua orang itu pasti tahu bahwasanya dia adalah pembesar ataupun pimpinan dari kaum munafik. Tapi kenapa Rasul tidak membunuh, atau Rasul tidak menyelesaikan, atau Rasul tidak mengadili dia sampai dengan kematiannya? Alasannya apa? Karena Rasul memang diutus bukan untuk memaksa, karena memang syariat Islam diturunkan bukan untuk dipaksa, tapi karena sudah jelas syariatnya sehingga kita wajib dan diperkenankan untuk memilih. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sampai ada suatu cerita Abdullah bin Ubay ini mengalami rasa sakit yang luar biasa, di mana dia merasakan bahwasanya dia akan meninggal, sehingga dia berwasiat menulis sebuah surat yang disampaikan kepada sahabatnya atau kepada muridnya untuk disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Di mana isi surat tersebut, Abdullah ini menginginkan dan mengharapkan Rasul Muhammad memberikan baju komis atau baju kurung, atau dalam sekarang mungkin bisa dikatakan jubah, memberikan baju jubah Rasulullah kepada si Abdullah bin Ubay ini, dengan harapan apa? Ketika Abdullah mati, maka Abdullah pengen dikubur dalam keadaan memakai kain jubah ini. Setelah niku berangkatlah 2 utusan dari Abdullah bin Ubay ini kepada Rasulullah. Setelah niku para sahabat tahu bahwasanya yang utusan datang itu adalah merupakan utusan daripada pesuruh daripada Abdullah bin Ubay, di mana Rasulullah menyampaikan Abdullah menginginkan untuk memperoleh baju atau meminta baju dari Rasulullah. Akhirnya kemudian Rasulullah lantas memberikan baju. Padahal kita tahu bahwasanya bagaimana perasaan Rasulullah, banyak fitnah yang dilakukan oleh Abdullah kepada Rasulullah dan kepada umat muslim. Kenyataannya Rasulullah tetap memberikan baju tersebut. Dari sini para sahabat bertanya-tanya, ya Rasul, kenapa engkau memberikan pakaianmu kepada si orang munafik ini? Jawaban Rasul sederhana, Abdullah memiliki para
pengikut. Abdullah memiliki para jamaah yang setia, yang kurang lebih wakilah disampaikan sekitar 200 orang lebih. Lah kemudian Rasul menyatakan seperti ini, apakah tidak ada kemungkinan ketika saya memberikan baju dan kemudian baju tersebut dipakai oleh Abdullah, kemudian para pengikut dari Abdullah niku mengakui dan mengikuti serta tahu bahwasanya baju yang dipakai itu adalah baju saya, kemudian lantas para sahabatnya, para muridnya niku mengikuti dan kemudian condong simpati kepada agama Islam, karena Abdullah saja yang buruk seperti itu masih butuh perlindungan saya. Kemudian yang kedua, alasan Rasul memberikan baju itu karena Abdullah punya anak, memiliki 6 anak. Anak yang terakhir itu bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dari Abdullah bin Ubay ini merupakan orang yang sangat solih, orang yang sangat sabar, orang yang sangat berpendidikan, orang yang sangat ahli dalam berjihad dan dalam segala apapun. Maka Rasulullah tidak mampu untuk tidak memberikan baju tersebut kecuali karena merasa iba dan merasa tidak mau menyakiti perasaan dari Abdullah, yakni putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari cerita ini disampaikan, bisa kita simpulkan bahwasanya Rasulullah saja, Allah saja mau mengampuni segala kesalahan yang telah banyak dilakukan oleh manusia, saya, oleh panjenengan semuanya, oleh semua makhluk. Allah tetap mengampuni. Rasulullah seburuk Abdullah bin Ubay tetap diampuni oleh Rasulullah dan tetap diberikan baju ketika butuh perlindungan, ketika butuh permintaan atau butuh segala sesuatu dari Rasulullah. Maka bagaimana tidak mungkin kita tidak mengikuti Allah dan tidak mengikuti Rasulullah. Sehingga hadirin hafidhakumullah, sobat Mandawangi, marilah kita di bulan puasa ini, selain kita mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga marilah kita berharap, marilah kita memupuk diri untuk senantiasa menjadi orang yang mampu memaafkan, mampu memberikan ampunan, mampu memberikan toleransi dan pengampunan kepada siapapun juga yang melakukan kesalahan pada diri kita, sehingga kita kelak pada akhirnya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dimahabbai oleh Allah, serta bersama Allah dan bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kultum pada hari ini kami cukupi, ketika ada kurang lebihnya kami Muhammad Fika Afton mohon maaf sebesar-besarnya. Ketika ada kekurangan yang kami sampaikan semata-mata itu berasal dari kami, dan ketika ada kelebihan yang kami sampaikan, kebenaran yang kami sampaikan semata-mata itu adalah dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Al insan bitafkir wallahu bitakdir. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.